Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ashifa Yumna Nabila Suryono dengan NIM 430230103 dari kelas 6B Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik-Teknik Psikoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus dan menerapkan salah satu teknik psikoterapi untuk membantu klien menghadapi masalahnya. Kasus yang saya pilih adalah stres akademik pada seorang mahasiswa bernama A, dan teknik yang akan saya gunakan adalah journaling. Saya memilih teknik ini karena journaling adalah alat yang sangat kuat, mudah diakses, dan terbukti secara ilmiah mampu membantu seseorang memproses emosi, mengurangi stres, serta menemukan kejelasan dalam situasi yang terasa penuh tekanan. Saya akan membacakan dulu mengenai kasus ini, yaitu A adalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Namun, proposalnya sudah ditolak 3 kali oleh dosen pembimbing, 3 kali penolakan secara berturut-turut. Di sisi lain, orang tua A terus-menerus menanyakan kapan ia lulus, bahkan membandingkan dengan sepupunya yang sudah bekerja di perusahaan besar. Ini adalah situasi yang sangat berat, dan A merasakan gejala fisik seperti dada terasa sesak saat membuka laptop, sering migrain, insomnia, yaitu baru bisa tidur jam 4 pagi, kemudian mengalami gejala emosional seperti cemas berlebihan tentang masa depan atau future anxiety, gampang tersinggung, merasa tidak berdaya, atau helplessness. Bayangkan rasa frustasi A. Usaha sudah maksimal, tapi hasil belum berpihak. Tekanan dari orang tua semakin menambah beban, perasaan gagal, malu, dan kecewa bercampur menjadi satu. Nah, disinilah teknik journaling berperan. Melalui tulisan, A akan diajak untuk mengeluarkan semua isi kepala dan hatinya, lalu perlahan-lahan melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Sekarang saya akan membantu A melalui proses journaling yang akan terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membuat daftar semua hal yang membuat A merasa marah, sedih, takut, ataupun kecewa. Saya akan meminta A untuk menuliskan semua pemicu emosinya tanpa menyaring apapun. Contohnya, seperti A bisa menuliskan, saya marah karena dosen pembimbing saya tidak pernah memberikan pujian atau penguatan, tak hanya memberikan kritik. Atau saya merasa sedih karena skripsi saya seperti jalan di tempat. Atau A bisa menuliskan mungkin, saya takut kalau proposal saya ditolak untuk 4 kalinya. Saya kecewa karena orang tua saya tidak memahami betapa beratnya proses ini. Ini adalah tahap katarsis, yaitu mengeluarkan semua yang terpendam. Kemudian langkah kedua adalah menuliskan skala 1-10, yaitu saya akan meminta A menilai seberapa berat masalah ini yang ia rasakan saat ini. A mungkin akan memberikan angka 9 karena semua terasa menumpuk dan tidak ada ruang untuk bernafas. Atau kemudian saya juga akan meminta A menuliskan skala yang ia harapkan, misalnya turun menjadi 5, di mana ia merasa tertantang tapi tidak lagi tersegi. Kemudian langkah ketiga adalah menuliskan apa yang ingin dicapai. A akan diajak menuliskan tujuannya secara spesifik, bukan yang abstrak seperti ingin lulus cepat, tapi yang lebih konkret. Misalnya, saya ingin menyelesaikan revisi proposal sesuai masukan dosen satu persatu tanpa terburu-buru. Saya ingin bisa tidur nyenyak minimal 6 jam, atau saya ingin bisa membuka laptop tanpa rasa cemas yang melumpuhkan. Tujuan-tujuan ini realistis dan bisa langsung menjadi pemandu tindakan A. Kemudian, langkah keempat adalah menuliskan perasaan yang dirasakan. Di sini A menuliskan secara mendalam apa yang ia rasakan di tubuh dan juga pikirannya secara jujur. Dengan menuliskan ini, A sedang belajar menyadari bahwa emosi itu bukanlah dirinya, melainkan sesuatu yang dia alami. Kemudian, langkah kelima adalah membuat kata-kata penguat untuk diri sendiri, yaitu saya akan meminta A untuk menuliskan kalimat-kalimat penyemangat yang ia butuhkan untuk didengar. Misalkan, saya sedang berjuang dan itu tidak mudah.
saya lebih dari sekedar skripsi. Kegagalan proposal bukan berarti saya gagal sebagai manusia. Setiap penolakan adalah pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Jadi, kata-kata ini bukan untuk mengabaikan kenyataan, tapi untuk mengingatkan A bahwa ia layak mendapatkan kebaikan dari dirinya sendiri. Kemudian langkah keenam adalah menuliskan masalah dari sudut pandang orang ketiga. Ini adalah teknik distancing, yaitu A diajak untuk menuliskan masalahnya seolah-olah itu adalah masalah orang lain. Dengan teknik ini, A bisa melihat bahwa ia sebenarnya pantas untuk mendapatkan kasih sayang yang sama seperti yang ia berikan kepada orang lain. Langkah ketujuh adalah membuat surat untuk orang yang menyakiti perasaan, namun surat itu tidak dikirimkan. Jadi, surat ini untuk ekspresi, bukan untuk konfrontasi. Saya akan meminta A untuk menulis surat kepada dosen pembimbingnya, atau mungkin juga kepada orang tuanya yang menurut dia itu menyakiti perasaannya. Lalu surat ini tuh tidak akan dikirimkan. Jadi surat ini hanya untuk A sendiri sebagai ruang aman untuk mengungkapkan apa yang selama ini tertahan. Langkah ke-8 adalah memberikan makna atas kejadian yang menimpa. Ini adalah langkah terakhir dan yang paling penting, karena setelah semua emosi itu tertuang, A diajak untuk merefleksikan apa makna dari semua ini. Mungkin A akan menuliskan, mungkin ini adalah ujian kesabaran, mungkin ini mengajarkan saya bahwa nilai saya tidak ditentukan oleh satu dosen atau satu skripsi. Mungkin ini membuat saya lebih tangguh, lebih kenal diri saya, dan lebih paham bahwa saya bisa bertahan bahkan dalam masa-masa tergelap sekalipun. Nah, itu adalah rangkaian proses journaling yang akan saya berikan kepada A. Kenapa teknik ini efektif? Karena journaling ini memungkinkan seseorang untuk memproses emosi, kemudian juga bukan hanya sekedar terus menekannya saja. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa menulis ekspresif atau journaling ini mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dalam kasus A, journaling ini bisa membantunya untuk mengeluarkan beban yang selama ini disimpan sendiri, melihat masalah dari jarak yang lebih aman, menemukan suara pengasuhan yang tidak ia dapatkan dari lingkungannya, kemudian membangun kembali rasa kontrol atas hidupnya. Dan yang paling penting adalah journaling ini mengingatkan A bahwa ia bukan hanya seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Ia adalah manusia utuh yang sedang berproses, dan setiap proses berhak untuk dihargai. Sekian video untuk memenuhi tugas UAS teknik psikoterapi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.